Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa inna asdaqal hadithi kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. طيب الأساتذة الفضلاء الأجلاء أعزني الله وإياكم جميعا. Kita lanjutkan pembahasan dalam kitab At-Tanbihatul Mukhtasar, syarah dari Alkitab Al-Wajibatul Mutahattimatul Ma'rifah ala kulli muslimin wa muslimah. Biasa masyhur disebut dengan kitab Al-Wajibat. Terakhir kita itu sudah menjelaskan tentang Asluddin wa Qaidatuhu. Benar enggak? Ma'rifatun Nabi. Masya Allah. Berarti baru mau masuk bab kedua. Asluddin wa Qaidatuhu. Bab pertama ini dengan bab kedua ada kaitannya, sehingga tetap kita tulis sekilas bahwa seorang hamba wajib ia mengetahui yang pertama Allah, ma'rifatullah, yang menjadi usul as-salasah, 3 pondasi utama. Maka yang pertama dia wajib mengenal siapa Rabbnya. Dan bisakah dia mengenal Allah selain dengan agama Islam? Nah, bisa ya. Kalau dia pakai agama Buddha, ke sana perginya. Bukan ke sana, tapi agama Islam lurus. Hanya satu agama yang bisa ya, menyampaikan dia untuk mengenal Allah. Makanya selain agama Islam, keseluruhannya akan menghinakan Allah, merendahkan Allah, menciderai kesempurnaan Allah, kemahasucian Allah, karena mereka tuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan keji. Tuduhan mereka menuduh Allah memiliki tandingan, memiliki sekutu, memiliki anak. Ini tuduhan-tuduhan keji. Maka hanya dengan agama Islam, ini agama Islam, yaitu al-Islam. Makanya pondasi yang kedua yang wajib harus diketahui oleh seorang hamba, seorang muslim itu apa? Agama Islam. Karena hanya dengan agama ini dia bisa menyampaikan dia kepada siapa? Kepada Allah. Dan pondasi yang ketiga yang menuntun dia agar tetap berada di jalan yang lurus ini. Siapa yang menjadi tauladannya? Dia harus ngikutin siapa? Karena harus ada pemandu. Karena banyak versi Islam yang ternyata juga tidak membawa untuk mengenal Allah. Kalau pemandunya bukan
Rasulullah. Maka pemandunya siapa? Rasulullah. Ya. Yang memandu agama Islam ini Ar-Rasul. Maka ini 3 pondasi utama yang harus diketahui oleh seorang muslim. Yang intinya tetap agar ia bisa mengenal Allah. Tujuan seorang hamba itu diciptakan oleh Allah, yaitu beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, mengilmui Allah. Ya, di dalam Al-Quran Allah katakan Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Allah yang menciptakan 7 lapis langit. Wa minal ardi mislahun, dan menciptakan bumi seperti penciptaan terhadap langit. Berarti juga 7 lapis. Yatanazzalul amru bainahum, bahwa yang perintah hanya perintah Allah Subhanahu wa taala yang berlaku di langit dan di bumi. Al-amr, perintah Allah. Yatanazzalul amru bainahum, Allah yang meletakkan perintah, Allah yang meletakkan aturan di langit dan di bumi. Maknanya apa? Allah yang mengatur. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur. Setelah itu Allah katakan tujuannya. Tujuannya itu apa? Apa lanjutan ayatnya? Lita'lamu, agar kalian mengilmui. Mengilmui siapa? Annallaha, mengilmui Allah. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kalian mengetahui, mengilmui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu apapun. Yaitu kebesaran Allah. Mengilmui kemahabesaran Allah. Makanya tujuan diciptakannya 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Itu untuk berilmu. Untuk mengilmui Allah. Di dalam surah Muhammad Allah katakan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Ada pertentangan enggak ini? Di ayat ini At-Talaq Allah mengatakan untuk mengilmui. Untuk mengilmui Allah. Di surah Muhammad Allah mengatakan untuk beribadah kepada Allah. Ada pertentangan enggak? Tidak. Ya. Karena ibadah, untuk beribadah kepada Allah harus berdasarkan ilmu. Ilmu yang benar-benar bermanfaat harus direalisasikan dalam bentuk amalan, yaitu ibadah. Orang yang mengilmui Allah itu juga yang beribadah kepada Allah. Karena ilmu dan amal jika disebutkan di dalam Al-Quran itu bersandingan. Ilmu dan amal. Yang dipuji amalan itu adalah yang apabila dia berdasarkan ilmu. Dan yang dipuji ilmu itu adalah apabila ilmu tersebut yang dia amalkan. Nah, sekarang masuk bab yang kedua, asluddin. Kemarin kita sudah sebutkan. Fa idza qila laka man rabbuka faqur rabbiyallahu alladzi rabbani. Rabbku adalah yang menciptakanku, mengaturku, menguasaiku. Wa rabba jami'al alamin, dan menciptakan, mengatur, menguasai seluruh alam. Bi ni'matihi, dengan nikmatnya. Wa huwa ma'budi, dan Allah yang berhak untuk aku ibadahi. Laisa li ma'budun siwa, tidak ada yang berhak untuk aku ibadahi selain Dia. Kemudian fa idza qila laka ma dinuka, ketika ditanya kepadamu apa agamamu, faqul dini al-Islam, agamaku adalah Islam. Wa huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid, yaitu berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. yakni siap mati untuk menegakkan la ilaha illallah. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Ya.
Kemudian ketika ditanya, "Wa man nabiyuka?" Muhammad ibn Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim. Wa Hashim min Quraisy wa Quraisy min al-Arab wal Arabu min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim al-Khalilu alaihima wa ala nabiyyina afdhalus salati wat taslim. Sekarang masuk pondasi agama ini. Pondasi agamanya. Karena Nabi SAW mengibaratkan bahwa jalan ini, jalan menuju Allah ini atau agama ini seperti jalan yang di samping kanan dan kirinya ada pagar. Ada pagar. Maka itulah dia batasan-batasan Allah. Di pagar ini ada pintu-pintu yang ada tirainya. Yang jangan sampai seseorang meliriknya. Ada pagar dan ada pintu-pintu di sisi kanan dan kirinya. Maka pagar ini adalah apa? Batasan-batasan Allah. Makanya kaidah agama kita itu ada berapa? Ada 2. Pondasi agama kita itu ada 2. Di mana agama kita ini merucutnya itu ke apa gitu? Keseluruhan din, keseluruhan agama kita ini merucutnya kemana? Yang pertama, al-amru bi ibadatillahi wahdah. Bahwa agama kita ini isinya itu adalah perintah untuk beribadah kepada Allah satu-satunya. La syarikalah. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada tandingannya. Kalau kita perhatikan keseluruhan syariat kita, ini adalah perintah untuk beribadah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, ini perintah-perintah beribadah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wahdahu la syarika. Katakan salatku, sembelihanku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Dan tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah, tidak boleh. Sarful ibadah ila ghairillah. Memalingkan ibadah kepada selain Allah. Juga agama kita berisikan tentang apa? Wat tahridu ala dzalik. Dan agama ini juga berisikan motivasi untuk ibadah. Barang siapa yang melakukan seperti ini maka baginya begini. Motivasi. Barang siapa yang mati dalam keadaan mengetahui bahwa tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah, maka dia masuk surga. Barang siapa yang bersedekah, maka itu tidak akan mengurangi hartanya. Mana qasat malun min sadaqah. Motivasi. Kalau kita tahu bahwa sedekah kita tidak akan pernah berkurang, ini termotivasi nggak kita untuk bersedekah? Termotivasi. Makanya agama kita pun itu. Dan ibadah yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah apa? Menuntut ilmu. Mana dalilnya? Keimanan yang paling tinggi apa? Hah? Ya, na'am. Qul la ilaha illallah. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Keimanan itu 70 sekian bagian, antara 73 sampai 79. Karena bid'un di dalam bahasa Arab itu antara 3 sampai 9. Kalau dikatakan bid'un wa sab'un berarti 73, 74 sampai antara 79.
9 bagian. Di dalam riwayat lain bid'un wasittun, 60-an bagian. Intinya bahwa keimanan itu bertingkat-tingkat, yatafawat. Fa'alaha, maka keimanan yang tertinggi qaulu la ilaha illallah. Nah, sebelum seseorang itu mengucapkan la ilaha illallah, apa perintah Allah terlebih dahulu di dalam surah Muhammad? Nah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Perintah Allah ilmui dulu. Makanya kenapa ibadah yang tertinggi itu berilmu, menuntut ilmu. Sehingga Allah tekankan di dalam firman-Nya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya ulama sajalah yang benar-benar takut kepada Allah. Karena ilmu itu tadi. Makanya keilmuan seseorang itu tidak dilihat dari dia berdiri di sini pakai meja menjelaskan tauhid. Tidak. Keilmuan seseorang itu dilihat dari mana? Rasa takut kepada Allah. Walaupun dia duduk di pojok, dia baru tahu 1 ayat. Tapi dari 1 ayat itu dia gemetar. Merasakan takut yang dahsyat kepada Allah, maka dia lebih berilmu dibandingkan yang memiliki gelar profesor. Dia banyak menghafalkan ayat-ayat namun tidak jadikan semua hafalan dia itu untuk taat kepada Allah. Maka berilmu, tanamkan terus rasa takut. Rasa takut. Makanya dari situlah dalilnya kenapa ibadah yang paling utama menuntut ilmu. Ilmu itu akan menghadirkan rasa takut. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sangat banyak. Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Duduknya kita di sini diberi motivasi. Bahkan Rasulullah mengatakan, majtama'akum fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah dari rumah-rumahnya Allah, mereka membaca kitab Allah dan tadarus, yaitu mengupas kandungannya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Makanya kalau antum duduk di sini nggak tenang, ada yang salah. Dikit-dikit. Nggak tenang nih. Kecuali ininya nyatat. Karena seharusnya berkumpulnya seseorang di masjid membaca ayat Allah dan tadarus di situ harusnya dapat ketenangan. Kalau dia lakukan ikhlas karena Allah, berarti bisa jadi cuma karena ada bos-bosnya, atau mungkin di absen karena ada tanda tangan. Nah, ini berarti itu yang membuat dia nggak tenang. Namun itu harus dipaksakan, tawan wa karha, dalam ridho atau terpaksa. Ibadah itu laksanakan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat, kasih sayang. Kemudian wa haffathumul malaikah, dikelilingi oleh malaikat. Ini motivasi-motivasi. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah sebutkan namanya di antara makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal muwalatu fi, dan loyal atau standar loyalitasnya adalah juga ibadah dalam amrun bil ibadah. Perintah untuk ibadah tersebut, standar loyalitasnya. Maka yang ia cintai hanya orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Makanya sabarlah kamu, kata Allah. Nabi saja diperintahkan untuk sabar. Bersabarlah, sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Sabar di sini, diidein. Walaupun terkadang gaji di luaran menggiurkan, sabar di sini. Kenapa? Kenapa tetap sabar di sini? Karena di sini orang-orang beribadah. Karena kalau di luaran musibah terkadang yang campur nanti pas kita kerjanya ada yang perempuannya, pikiran kita jadi kotor. Namanya kalau udah ada nyampur perempuan, iya, pengen nikahin yang kedua nggak bisa, satu aja susah. Makanya seperti pemain-pemain bola, pantaskah kita ngefans sama mereka? Nggak pantas ya. Karena ini pondasi agama kita loh. Ini al-wala wal bara. Loyalitas dan berlepas dirinya kita itu dibangun di atas apa? Di atas ibadah. Kan pernah saya analogikan di sini. Kalau seandainya ada seorang anak yang suka menghina ibunya, menuduh ibunya dengan tuduhan-tuduhan keji, apakah ada di antara anak yang lain lantas menulis nama si anak durhaka ini di belakang punggungnya karena dia jago main bola? Ada nggak kira-kira? Begitu juga. Mungkinkah kita menulis di sini Ronaldo, Messi, padahal dia menghina Allah, melecehkan Allah, menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan keji. Allah katakan mereka adalah musuh kita. Gak mungkin kita nulis nama musuh, ya Allah, musuh ini. Dia memusuhi Allah dan Rasulnya. Makanya ini kalau memang benar agama Islammu ya seperti ini. Dan ini pondasinya, ini kaedahnya. Loyalitas kita itu dibangun di atas ibadah. Wa takfiru man tarakah, dan mengkafirkan orang-orang yang meninggalkan ibadah. Jangan ragu mengkafirkan mereka yang tidak beribadah, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, yang benar-benar tidak mau beribadah dari awal dia memang orang-orang kufar, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi. Ini ya, kita tidak berbicara tentang orang Muslim yang mengucapkan syahadat kemudian terdapat di dalamnya pembatal-pembatal keislaman. Nah ini tidak berbicara di sini. Nanti di bab yang kelima kita bicarakan. Sekarang kita lagi berbicara orang yang dikafirkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Semisal Fir'aun, semisal Abu Talib, Abu Jahal, Abu Lahab. Ini mereka-mereka yang dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Orang-orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Kita kafirkan mereka karena mereka meninggalkan ibadah secara total. Secara mutlak mereka meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa itu tidak wajib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad kana lakum uswatun hasanah
ada untuk kalian suri tauladan fi Ibrahim walladzina ma'ahu, yang terdapat di dalam diri Nabi Ibrahim walladzina ma'ahu, dan yang membersamai Nabi Ibrahim. Idh qalu liqaumihim, ketika mereka mengatakan kepada kaum mereka, inna bura'u minkum, sungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Beri. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan juga berlepas diri dari yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, apa artinya? Kami kafirkan kalian. Wa bada baina wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan jelas permusuhan dan kebencian antara kami dengan kalian abadan, selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah satu-satunya. Maka ini kaidah yang pertama, pondasi yang pertama dari agama kita. Agama kita itu dibangun di atas ini semua. Yang kedua, al-indharu anis syirki fi ibadatillah. Jadi agama kita ini juga berisikan tentang peringatan dari perbuatan kesyirikan dalam beribadah kepada Allah. La tusyrik billah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Wa may yushrik billah, innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Peringatan-peringatan. Bahkan yang pertama kali diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad itu apa? Peringatan, beri peringatan. Ya ayyuhal muzammil. Apa lanjutannya? Qum fa'anzir. Apa? Ya ayyuhal muddassir. Ya ayyuhal muddassir. Salah. Talabbas. Ya ayyuhal muddassir, wahai yang berselimut. Qum fa'anzir. Bangunlah dan berilah peringatan. Yang Allah perintahkan pertama, Rasul memberikan peringatan. Makanya saat Nabi SAW mengumpulkan orang-orang Quraisy, Nabi SAW mengatakan, beribadahlah hanya kepada Allah, tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian itu. Tinggalkan. Nabi beri peringatan. Nabi pertama katakan dulu, kalau seandainya bukan bahwa di belakang bukit ini ada musuh yang akan menyerang kalian, apakah kalian akan percaya kepadaku? Orang-orang pada saat itu, kami belum pernah mendapati musuh. Maka setelah itu Nabi SAW mengatakan, kalau begitu ucapkan la ilaha illallah. Di sini baru datang Abu Lahab. Ya Muhammad, tabban laka, katanya. Alihada jama'tana, apakah hanya untuk ini kau kumpulkan kami? Celaka engkau ya Muhammad. Makanya turun ayat, tabbat yada abi lahabin wa tab. Allah balas ucapan dia tersebut. Ya. Makanya penekanan terhadap peringatan agar jangan sampai melakukan kesyirikan itu lebih ditekankan, tekankan. Wa taghlidhu fi dzalik.
Kalau di sini tahrid memotivasi untuk ibadah, maka ini taglid. Taglid itu keras, tegas dalam memperingatinya. Makanya agama kita ini sangat tegas, keras. Sampai di akhir hayat Nabi SAW, Nabi peringatkan, la taj'alu buyutakum kubura, jangan kalian jadikan rumah kalian kuburan. Gak ada di sini. Karena kuburan itu gak boleh beribadah. Nah, sehingga di rumah itu harus kita isi ibadah. Jangan sampai di dalam rumah. Salat yang paling baik itu dilakukan di rumah. Kecuali al-mafruḍah. Afdalus salati fil bait, kata Rasulullah SAW. Illal mafruḍah. Sebaik-baik salat itu dilakukan di rumah. Kecuali yang fardu. Makanya Nabi SAW melarang kita salat ke kuburan. Wala tusalli alaiha. Jangan kamu salat ke kuburan. Makanya keras. Segala sesuatu yang menjadi perantara, yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan, diharamkan. Majang foto-foto, diharamkan. Karena biasanya yang dipajang pasti sesuatu yang membanggakan. Awalnya dipajang foto kakeknya, datang bapaknya cerita, ini kakek kalian orang alim, faqih. Kalau datang hujan dia lewat hujan, nggak pernah sakit. Turun ke bawah, cerita, ini kakeknya bapak. Kalau tadi ini ayah kakek kalian, sekarang ini kakeknya bapak. Anak yang cerita, kalau lewat hujan nggak pernah kena. Kalau tadi nggak pernah berubah narasinya, karena agar bagaimana terlihat hebat ini kakek. Yang tadi kalau dia kena hujan, kalau dia lewat hujan nggak pernah itu pengetahuan dia yang diinfo. Sekarang berubah ke anaknya yang menceritakan nggak pernah kena, nggak basah. Datang lagi anaknya turun temurun, dia bilang, ini nenek moyang kita fotonya ini bisa menurunkan hujan. Kan? Tadi hujan akhirnya bisa menurunkan hujan. Ceritanya begitu dulu. Awal-awalnya sedikit lama-kelamaan turun-temurun cerita itu diperparah. Makanya kalau ada foto-foto yang digantungkan itu, nah copot. Apalagi dia sosok yang diidolakan, lebih besar pengharamannya karena bisa berlebih-lebihan. Awalnya itu dipuja-puja, lama-kelamaan disembah. Datang lagi turun-temurun. Ini kakek inilah yang harus kita minta kepadanya. Minta semua permasalahan kita karena dia bisa menurunkan hujan. Nah kan gitu. Akhirnya syirik. Begitu. Sebagaimana awal mula datangnya kesyirikan dari foto, dari gambar. Makanya itu diharamkan. Kalau foto yang sekarang pakai HP, itu pembiasan cermin. Bukan foto dengan kita ini. Itu memang diri kita sendiri. Yang difoto seperti kita yang bercermin. Kalau kita bercermin, yang dicermin siapa? Kita. Zaman Nabi ada nggak cermin? Ada cermin. Boleh nggak bercermin zaman Nabi? Boleh. Maka pembiasan cermin itulah. Di cermin ini, yang ketika kita bercermin itu,
Dia ada alat yang membuat agar dia berhenti. Gitu. Kecuali kalau cerminnya habis itu kamu edit-edit. Nah ini bahaya. Ada jerawatnya yang ada apanya. Nggak jadi banget gitu ya. Jadi putih ini di situ. Allah Ta'ala alam. Namun dalam perkara tersebut memang boleh. Namun setiap semua perkara yang dibolehkan di dalam agama kita tidak boleh berlebih-lebihan. Makan boleh, tapi berlebih-lebihan makan tidak boleh. Traveling boleh, berlebih-lebihan traveling nggak boleh. Begitu juga foto dengan lensa kamera boleh, tapi tidak berlebih-lebihan berfoto tidak boleh. Beberapa kondisi sebagian ulama menyebutkan sebagai dokumentasi silahkan, laporan silahkan. Tapi setiap waktu foto dulu dikit, sana foto terus. Kemana-mana dia setiap persekian apa itu ada terus foto. Nah itu berlebih-lebihan, ya. Maka yang model seperti itu dilarang dalam agama kita. La taghlu fi dinikum. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama. Dalam agama saja dilarang, apalagi dalam perkara yang mubah. Iyyakum wal ghulu, kata Nabi. Jauhilah oleh kalian perkara berlebih-lebihan. Ini wat taqlidu fi dzalik, keras. Wal mu'adatu fi. Standar permusuhannya apa? Kesyirikan. Kalau tadi standar loyalitas kita, kecintaan kita apa? Ibadah. Kalau sekarang standar permusuhan kita kesyirikan. Yang berbuat syirik, musuh saya. Ronaldo musuh nggak? Musuh. Messi, Neymar, musuh ya. Mbappe, musuh. Muslim nggak ada? Oh Muslim. Nah. Mbappe Muslim ya. Apalagi? Siapa lagi ya? Udah mulai lupa nih namanya. Alhamdulillah. Kalau dulu murojaah mulu, Allah musta'an. Sekarang yang penting main futsal aja, ya kan? Tanding IDN Azhabi kemarin kalah. Kapan-kapan kita lawan. Dulu tahun kemarin Agustusan ini nggak ada ya, nggak ada tandingnya lagi. Waktu itu Satharu. Wal mu'adatu fi wa takfiru man fa'ala, dan mengkafirkan yang melakukan kesyirikan. Kalau tadi mengkafirkan yang meninggalkan ibadah, maka ini mengkafirkan yang melakukan kesyirikan. Maka dua poin ini, dua pokok ini, inilah dia fondasi agama Islam. Yang mana kedua ini adalah konsekuensi kalimat La ilaha illallah. Konsekuensi dari kalimat La ilaha illallah. Karena keseluruhan agama kita ini memang ya, dia dari konsekuensi madmun dari kalimat La ilaha illallah. Kandungan dari kalimat La ilaha illallah. Keseluruhan agama kita. Dia merucutnya itu kemana? La ilaha illallah. Ini ada pertanyaan. Nggak ada. Mafhum ya. Masuk bab ketiga. Syarat la ilaha illallah. Karena ini tadi rukunnya. Ini rukun dari la ilaha illallah itu. Ini pokok. Kalau dikatakan pokoknya berarti apa? Rukunnya. Kalau ada rukun sholat, ada syarat sholat, berarti
rukun dan syarat la ilaha illallah tentu harus lebih utama kita perhatikan. Kita hapus ini. La ilaha illallah ini sah. La ilaha illallah. Apa artinya syarat? Kita sering sholat. Di antara syarat sholat wudu. Jadi apa kira-kira arti syarat? Satu yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sesuatu. Mungkin mendekati lah. Ada lagi yang tahu? Yang tahu definisi yang diberikan oleh para ulama? Yang harus ada. Baik. Para ulama menyebutkan bahwa itu adalah yalzamu min adamihil adam wala yalzamu min wujudihil wujud. Ini syarat itu adalah sesuatu yang melazimkan tidak adanya, dengan ketidakadaannya tidak ada yang disyaratkan. Jadi kalau dia tidak ada, maka otomatis tidak ada yang disyaratkan. Contohnya kalau wudu itu tidak ada, maka otomatis tidak ada sholat. Mau dia jungkir balik berapa kali pun tidak akan dianggap ada sholatnya. Karena tidak wudu. Maka kalau syarat la ilaha illallah, contohnya yang pertama adalah al-ilmu. Mau dia ucapkan beribu-ribu kali, berjuta-juta kali, kalau dia tidak mengetahui, mengilmui dari la ilaha illallah itu, tidak akan bermanfaat. Walaupun dia kata la ilaha illallah, la ilaha, ditanya apa makna la ilaha illallah, agak bermanfaat. Walaupun itu berjuta-juta kali. Wala yalzamu min wujudihil wujud. Namun tidak lantas dengan keberadaannya melazimkan adanya yang disyaratkan. Kalau dia udah berwudu, nggak lantas otomatis dia sudah sholat. Ente udah sholat? Udah. Kapan? Kan ane udah wudu. Nah, enggak, sholat dulu. Takbiratul ihram, ini dan yang lainnya, dan salam. Makanya, walaupun Abu
talib tahu makna la ilaha illallah, tidak otomatis langsung dia dikatakan telah mengucapkan la ilaha illallah. Orang-orang Quraisy, orang-orang Arab dahulu, orang-orang musyrikin dahulu tahu makna la ilaha illallah, tahu mereka. Makanya kenapa mereka tentang pengetahuan seseorang tidak lantas membuat dia masuk dalam kategori orang muslim. Syarat seorang muslim adalah dia mengucapkan la ilaha illallah, syaratnya. Dimafhum ya? Syarat itu adalah dengan tidak adanya maka otomatis atau melazimkan tidak ada yang disyaratkan, dan apabila dia ada tidak lantas melazimkan adanya yang disyaratkan. Wallahu a'lam, ana nggak bisa membuat definisi yang lain, definisinya begitu kata para ulama. Walaupun secara artiannya adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Kalau kita mau lamar di sini ya harus penuhi syarat-syaratnya, kan gitu. Namun bagaimanapun namanya berilmu, ilmu kita ingin menyampaikan sesuatu hal itu harus dari apa yang kita ketahui dari penjelasan para ulama. Saya nggak bisa, level saya belum bisa buat definisi sendiri. Buat-buat aja gitu kan, nggak bisa. Kita harus mengikuti. Ittabi'u, ikuti. Wala tabtadi'u, jangan berinovasi. Ini kalau dalam perkara agama. Karena tidak ada ruang bagi kita untuk berinovasi. Semua sudah dijelaskan. Maka syarat yang pertama, yang apabila syarat ini tidak terpenuhi, otomatis tidak bermanfaatlah la ilaha illallah. Ini ada 7. Jika syarat ke-7 syarat ini salah satunya saja tidak ada, dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi tidak terpenuhi salah satu dari 7 syarat ini, maka otomatis tidak bermanfaat ucapan la ilaha illallah. Kalau ke-7 syarat ini terpenuhi, tapi dia tidak ucapkan, sama aja. Dia penuhi syarat-syaratnya, tapi nggak daftar, sama aja. Kamu udah penuhi, ya udah taruh sana. Daftar, bagian pendaftaran. Nggak usah kan. Ya nggak bakalan ikut-ikut. Jadi yang pertama apa? Ilmu. Mengilmui makna la ilaha illallah. Al-ilmu bima'naha. Wa isbatan. Secara peniadaan dan penetapan. La ilaha illallah. Sebenarnya poin yang pertama ini yang paling penting ya. La ilaha illallah. Tadi syarat apa? Rukunnya kan udah jelas ya. Ini rukunnya. Di mana di sini apa? An-nafyu. Ini al-isbat. Tadi al-amru bi ibadatillah, ini isbat. Al-idharu anisyirik, ini an-nafyu. An-nafyu itu apa artinya? Meniadakan. Meniadakan seluruh sesembahan yang hak. Al-isbat, menetapkan satu-satunya hanya Allah yang berhak diibadahi. Di dalam kalimat la ilaha illallah ini ada kata yang disembunyikan. Apa kata yang disembunyikan? Kalau di dalam bahasa Arab itu ar-rajulu jamilun
Ini jenis kalimat apa? Hah? Jumlah apa? Ismiyah. Berarti mubtada khabar. Kalau kita bahasa Indonesia kan, pemuda itu ganteng. Pemuda itu ganteng. Diterangkan, menerangkan. Pernah nggak belajar? Diterangkan. Pemuda itu, kenapa? Ada apa dengan pemuda itu? Ganteng. Kalau dalam bahasa Arab, ar-rajulu. Ar-rajulu. Kalau ar-rajulu doang, jadi kalimat sempurna nggak? Nggak. Karena kalimat sempurnanya itu harus terdiri dari dua kata. Dua kata. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Jadi harus terdiri dari dua kata minimal. Kum. Dari dua kata nggak itu? Dua. Kum anta. Ya kan? Diri. Kamu. Fi'il amr semua dua kata dia. Tapi ada yang disembunyikan. Nah di sini ar-rajulu jamilun. Pemuda itu ganteng. Kalau cuma ar-rajulu, dia nggak tahu kita. Inilah dia dikatakan mubtada yang mengawali kalimat. Yang mengawali, kalau bahasa Arab kan kalimat itu jumlah. Jamilun, maka jamil ini adalah yang mengabarkan kalimat. Kalau dia diawali dengan la linafil jinsi. La ini linafil jinsi, untuk meniadakan jenisnya. Jenis si laki-laki ditiadakan sama dia. Jenis, kalau di sini jenis ilah yang disembah, maka lam, alif lamnya hilang, kemudian ini jadi fathah. Kalau dia ada la rajula jamilun, tidak ada laki-laki yang ganteng. Jadi jenis laki-laki gantengnya ditiadakan. Saya mengatakan laki-laki ganteng. Illa jangan. Terbukti kan? Antum akui dong. Illa khairani. Illa madun. La rajula jamilun illa Muhammadun. Tidak ada pemuda ganteng kecuali Muhammad. Jadi dari semua itu satu-satunya yang ganteng cuma Muhammad. Nah kalau orang-orang sudah tahu bahwa yang ditiadakan adalah kegantengannya, perlu lagi nggak disebutin? Nggak perlu. La rajula illa Muhammadun, kata mereka. Ini orang Arab bilang begitu. La rajula illa Muhammadun, kata mereka. Gak ada pemuda kecuali Muhammad. Yang maksudnya saya kan pemuda. Gantengnya. Kegantengannya gak ada. Kan udah mafhum ini. Di negeri kita pun, di bahasa Indonesia pun ada yang dia ditiadakan. Kalau sudah mafhum pasti ditiadakan. Mau kemana? Mau ke IDN. Orang-orang sini udah tahu IDN. Gak perlu lagi disebutin. Mau ke Ma'had IDN. Ma'had kan? Ma'had gak ini? Hah? Kan gak perlu. Mau kemana? Ke Az-Zahabi. Gak perlu lagi dibilang mau ke Ma'had Az-Zahabi. Kecuali kepada orang yang tidak tahu. Maka kita akan menjelaskan. Mau kemana? Ke Az-Zahabi. Apa itu Az-Zahabi? Ma'had. Nah di dalam kalimat La ilaha illallah ada kata yang disembunyikan. Apa katanya? Hakun. La ilaha hakun. Ma'budah itu makna dari ilah. Ilahun ma'budun itu artinya. La ma'budun hakun. La ma'budah hakun. Makanya la ilaha hakun illallah. Dari mana kita tahu ini? Ini dalam surah Luqman disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Jadi Allahu haqqun, ini awal mula kalimatnya. Allahu haqqun. Awal mula kalimatnya mubtada wa khabar. Allahu, ada apa dengan Allah? Allahu haqqun. Allah yang berhak diibadahi. Allah yang berhak diibadahi. Tapi kalau kita mengatakan Allahu seperti kan, ar-rajulu jamilun, pemuda itu ganteng. Ada kemungkinan pemuda sana juga ganteng, pemuda situ juga ganteng. Adakah kemungkinannya? Ada. Ya. Tapi ketika kita katakan la rajula jamilun illa Muhammadun, ada nggak kemungkinan yang lain ganteng? Gak ada. Dia doang satu-satunya yang ganteng. Nah, datang pengucapan diawali dengan la, maka ini kembali ke asal kata Allah. Allah dari kata ilah, dari kata ilahun, ada alif lamnya Allahu. Ya. Maka la ilaha haqqun. Oh, tapi ini kan ateis ini, tidak ada sesembahan yang benar, tidak ada sesembahan yang hak. Tidak ada Tuhan. Tuhan itu sembahan. Tidak ada Tuhan. Tidak ada yang diibadahi dengan benar. Kalau pengucapan seperti ini, ateis. Maka butuh penetapan yang menyebutkan bahwa hanya ada satu yang berhak diibadahi, yaitu Allah. Illallah. La ilaha haqqun illallah. Tapi orang-orang Arab sudah tahu bahwa yang ditiadakan adalah kebenarannya, haknya, sehingga mereka tidak sebutkan lagi la ilaha haqqun illallah, namun mereka sebutkan la ilaha illallah. Karena udah maklum mereka. Bukan mawjud, la ilaha mawjud illallah, enggak. Yang mahzub disebut bukan mawjud, tapi hakun. Kenapa ketika ditanya apa makna dari la ilaha illallah, kembalikan ke asalnya. Karena yang ditiadakan di situ adalah haknya, kebenarannya, bahwa yang benar, yang benar-benar, yang berhak disembah hanya Allah. Ini dari sisi bahasa. Dari dalil Al-Quran tadi, surah Luqman ayat 30 yang kita sebutkan tadi. Dzalika bi annallaha huwal haq. Bahwa benar, yang berhak, yang ditekankan di sini, kebenarannya, bukan dzalika bi annallaha huwal mawjud. Itu dari segi dalil. Dari segi logika kita, kalau kita mengatakan bahwa la ilaha secara letterlet, tidak ada, yaitu keberadaannya, adanya, mewujudnya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Banyak yang dipertuhankan. Isa dipertuhankan, Dajjal nanti dipertuhankan, ya. Patung-patung dipertuhankan. Itu juga dipertuhankan. Berarti banyak Tuhan-Tuhan. Tapi kalau kita katakan, iya itu dipertuhankan, tapi tidak benar. Yang benar hanya Allah. Nah, ini kalimat yang benar. Tidak ada Tuhan yang benar. Tidak ada sesembahan yang benar. Tidak ada yang diibadahi dengan benar. Silahkan mau sebutkan dengan kalimat apapun, intinya di situ ada kata tidak ada, ya, yang dengan bermakna sesembahan atau diibadahi benar, hak, patut. Tidak ada yang patut disembah, silakan. Melainkan Allah. Itu semua makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah. Mudah kan berarti? Ada di situ peniadaan. La ilaha, tidak ada yang berhak diibadahi.
Ini peniadaan. Illallah, penetapan, kecuali Allah, melainkan Allah. Karena la ini nggak mungkin masuk ke suatu, ya. La, coba kalau kita telusuri lagi, la ilaha illallah, ilah sebelum la, Allahu, berarti cuma satu kata doang. Mungkin nggak kalimat terdiri dari satu kata? Allahu. Nggak mungkin. Makanya kalimat itu terdiri dari dua kata. Allahu hakun. Karena kalau dikatakan tidak ada di situ yang dihilangkan. Dia di letter-let aja. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ini salah dia. Dia nggak tahu bahasa Arab berarti. Siapapun yang mengerti tentang bahasa Arab pasti dia tahu bahwa di sini harus ada yang disembunyikan. Dan yang mengerti tentang kaidah bahasa Arab juga tahu bahwa yang disembunyikan adalah kebenaran, yaitu hakun. Setelah berlalunya waktu, berganti zaman, datang bercampur dengan orang yang tidak mengerti tentang bahasa Arab, mulailah mereka tidak tahu, apa ini? Mulai mereka berdebat, apa yang disembunyikan di sini? Dulunya nggak ada. Abu Jahal tahu, Abu Lahab tahu, kalau yang disembunyikan di situ apa? Akun. Makanya dia tolak. Masa Tuhanmu doang yang benar? Iya. Tuhan saya juga benar. Saya nggak mau mengucapkan itu. Nah. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mudah. Kalau sudah tahu tadi ilmunya, mengilmui. Maka yakini apa yang sudah kita ilmui. Yakini di dalam. Karena ilmu tanpa keyakinan, kamu tahu. Maknanya, tahu. Yakin nggak? Enggak. Bermanfaat juga. Dan juga harus diucapkan dengan ikhlas. Harus diucapkan dengan ikhlas. Murni hanya mengharapkan keridhaan Allah. Tidak bercampur dengan sesuatu apapun, itu ikhlas namanya. Khalis, ma'un khalis. Air tak, berarti tidak ada di sini kopi, nggak ada di sini teh, nggak ada gula. Maka kalau dia mengatakan hanya mengucapkan, hanya mengharap Allah tak, berarti nggak bercampur keinginan harapan yang lain. Nggak ada harapan ingin dipuji, nggak ada harapan ingin ini, harapannya hanya mengharapkan ridha Allah saja. Kemudian juga harus dengan kejujuran, sesuai hati, lisan yang dia ucapkan pun sesuai dengan yang di hatinya. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, jujur juga dari hatinya. Karena orang-orang yang tidak jujur dari hatinya ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, ini munafik. Orang-orang munafik, dia ucapkan dengan sesuatu hal yang berbeda, yang berlainan di dalam dirinya. Makanya kenapa berdusta? Sering orang kalau yang berdusta, yang suka berdusta, ini kan yang berarti dia omongkan, tapi di sininya beda. Dia cerita begini, tapi di sininya beda. Makanya tanda-tanda orang munafik itu apa? Idza haddatsa kadzaba. Suka, akhirnya lama-kelamaan jadi bermuka dua. Dzul wajhain. Ini bahaya, muslim itu tidak boleh bermuka dua. Muka antum satu udah. Ini katanya mau ngapain sih? Kerja. Bawa berapa muka? Satu. Nggak bisa. Harus 2 muka. Sekarang ya. Kan setelah ditelusuri ternyata sampo itu bisa naik. Itunya yang sampo. Ternyata dia bermuka 2. Maksudnya apa? Suka menjilat. Kan? Suka nginiin. Yang awalnya di bawahnya Krishna, jadi di atas, ya. Sampai ditakuti di sana. Wah, ini kalau di zaman sekarang ya zaman fitnah. Orang-orang yang seperti itu yang sukses, yang suka bermuka 2.
Bisa dia mengkondisikan kalau ke sini dia begini, kalau di belakangnya dia beda. Al-mahabbah harus dibarengi dengan kecintaan. Cinta terhadap kalimat la ilaha illallah. Terhadap tulisannya pun cinta. Dia lihat tulisannya saja dia sudah cintai. Jangan sampai kita ikut membenci kalimat la ilaha illallah karena sebahagian orang yang menulis la ilaha illallah kemudian membantai kaum muslimin. Dia jadikan simbol bendera mereka kemudian suka melakukan teror. Tetap ada kalimat la ilaha illallah kita cintai, makanya kita jaga. Jangan sampai ternoda. Kecintaan itu dalam hati apa yang sering dia ucapkan. Cintai kalimat la. Yang mencintai seorang itu si D. Antum ingat gak dulu pas masa-masa cinta bersemi itu? Disebutin nama perempuan itu, waduh, gemetar sampai ke bawah. Hah? Wah, ada yang belum ngerasain. Debar-debar. Banyak ya? Sebenarnya ini ada ini. Salah satu ustadz di Bekasi, dari murid-murid beliau itu, beliau sekarang lagi pengen nawarin 9 akhwat penghafal Quran. 9. Kemarin dari Ustadz Mahmudin namanya, mahat beliau. Hah? Iya. Wah, ini disorot ya. Kemudian al-inqiyad. Al-inqiyad yaitu tunduk. Maka tunduk terhadap konsekuensi la ilaha illallah terkhusus perkara yang wajib. Perkara-perkara yang wajib harus tunduk. Sami'na wa ata'na. Adapun perkara yang mubah maka kita laksanakan. Allah beri keringanan, khiyar, silahkan melakukannya dan silahkan meninggalkannya. Allah beri keringanan. Tapi perkara yang wajib tidak boleh. Harus tunduk. Konsekuensi la ilaha illallah yang mana? Ya. Bentuk perkara yang wajib harus tunduk. Makanya sebahagian ulama itu ada yang mengatakan bahwa dalam pernikahan itu yang wajib poligami. Fankihu, perintahkan, nikahilah oleh kalian ma taba lakum minan nisa'i masna, yang diperintahkan pertama 2. Makanya dia wajib itu 2. Siapa yang bilang sunnah, kata mereka? Nah, sebagian. Karena perintah al-amru lil wujub. Al-aslu fil amri al-wujub, fankihu, perintah kan? Maka cari dulu 2. Upayakan, targetkan itu 2. Barulah terakhir kalau dia fa in khiftum. Kalau kalian takut. Yang para penakut baru alla ta'dilu. Takut satu. Fawahidah. Dan yang paling banyak itu memang para penakut. Di zaman sekarang, zaman kejayaan Islam, ketika para lelakinya para pemberani, maka sedikit yang satu. Sedikit. Ada tapi tetap sedikit. Makanya saya pribadi itu menyimpulkan bahwa kita inginkan kembali merasakan kejayaan Islam, salah satunya adalah poligami. Masa kejayaan Islam yang laki-lakinya diisi oleh laki-laki monogami. Sampai kemarin ada seorang dapat screenshotan, saya
trauma nikah kami, kata si perempuan. Kenapa? Ternyata punya suami saya waktu itu nggak berdiri. Makanya saya ingin yang poligami yang udah jelas-jelas. Dan kemarin juga ada yang ingin saya itu para jamaah kita di salah satu masjid. Ana juga kaget gitu, karena waktu itu anak yang ikut menikahkannya, khutbah nikahnya anak. Setelah 6 bulan nggak diisi. Kita nggak di. Zaidnya itu Zaidun. Zaidun. Yamut ya. La yakum. Awal mulanya ini kenapa nggak selama ini keramas pagi-pagi. Itu salah satunya ya, di jamaah itu kira-kira yang akhwatnya. Oh gitu ya. Matiin dulu. Terakhir, al-qabul. Apa? Al-qabul. Menerima syariat Islam, baik yang sunnah maupun yang wajib harus diterima.